Mas Rugi, kan dibalik lu masih aktif main film juga masih aktif juga nih ngeband. Yap. Sama dance company Yap, atau mungkin itu pendaringan utama itu, bro. pendaringan. Kenapa emang? Ya paling cepat. Jak iya. langsung transfer. Tapi apa selain karena bayaran memang kenapa sih lu masih tetap bertahan di musik? Ya, istilahnya backbone tulang belakang gue ya musik. Karena dengan musik gue bisa mendalami peran-peran yang ada di film-film ini. Jadi kalau dibalik gue belum tentu bisa. Tapi kalau musik duluan baru aku bisa ikutan dalam beberapa judul-judul film ini. Itu sih buat gue sih itu. Jadi sampai hari ini jadwal film mengikuti jadwal musik. Oh gitu ya? Iya. Dari manajemen ngomongnya gitu. Oh. Mas Rugi, kalau boleh tahu mungkin rider siapa aja sih lu ketika manggung baik solo ataupun manggung sama TDP? Aduh, gue gak pernah punya catatan riders yang krusial ya. Yang pasti satu yang harus disediakan sama panitia adalah smoking area. Udah titik. Udah itu doang. Serius? Beres. Mau lo tempatnya nggak ada AC, tempatnya gimana nggak ada masalah buat gue. Yang penting boleh smoking area dan bisa sendirian dalam tanda kutip, nggak rame-rame. Karena biasanya kalau gue mau manggung tuh gue butuh kontemplasi ya, untuk nenangin diri, untuk latihan sedikit pemanasan, genjreng sama teman gue ya. Tempatnya di mana aja. Kadang-kadang mereka sendiri yang sungkan, Mas, kita nggak ada tempatnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, mau di belakang AC kayak. Biasanya kalau gedung-gedung kan di ballroom gitu tempatnya harus ngumpet di luar nih, outdoor, panas. Gue nggak ada masalah. Dan itu buat aku itu aja ridersku. Gampang kok. Jadi panitia nggak usah ribet kalau manggil saya. Yang penting pokoknya ada tempat smoking area dan saya nggak rewel yang lainnya. Dan ada kopi yang boleh saya minum. Udah, titik. Nggak tahu. Nanggepin yang lain, apa artis baru-baru yang kayak gitu yang ridersnya? Saya kalau nanggepin artis lain sih saya nggak tahu ya. Tapi sama band saya sendiri, band yang paling mahal dan paling ngetop itu, The Dance Company, itu pun saya bawa ke band ini. Yang penting pokoknya semuanya terakomodir. Kayak Baim, ada snacknya, Pongki, ada buahnya, Aryo, ada minumannya, saya juga ada kayak gitu. Kita masing-masing kebutuhan paling utama dulu, bukan kebutuhan yang aneh-aneh. Jangan minta yang nggak mungkin lah dalam tanda kutip ya. Kalau kita yang penting, aduh daripada gue jauh dari panggung nyari tempat. Kalau saya kebutuhan smoking area karena saya males jauh-jauh nyari, ntar lari-lari ke panggung. Nah itu aku cuma minta tempat yang paling sedekat mungkin untuk bisa smoking area dah. Kalau yang aneh-aneh menurut saya tergantung merekanya sih. Saya sih pernah dengar ada beberapa orang yang gini-gini, misalnya harus punya pesawat sendiri misalnya. Karena ada juga. Iya. Ya tergantung, kalau panitia mau ya silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan sebenarnya kan riders kan bisa dipenuhi atau nggak bisa dipenuhi kan tergantung deal-dealannya panitia. Dan kalau buat saya itu yang nggak pengennya deal terus, jangan sampai nggak deal. Jadi ya saya nggak ada yang krusial. Tapi pandangan Nugi sendiri sebagai musisi gitu, riders yang aneh-aneh dari musisi yang mungkin masih baru tapi namanya udah naik gitu, itu jadi hal yang wajar atau seperti apa sih Mas Nugi? Ya tergantung, berarti ada supply ada demand, udah itu aja. Kalau ada terusin dikasih supply sama venue ya pasti dia akan ada demand yang dia juga punya. Mungkin di satu sisi itu cara untuk mensortir venue-venue yang nggak siap untuk manggil dia, bisa juga. Kayak misalnya saya pernah dengar katanya Michael Jackson harus punya chamber oksigen sendiri di belakang panggung, kan ada ya kayak gitu. Nah buat saya sih nggak ada masalah, tergantung mau dipanggil atau enggak sama panitianya, udah gitu aja. Jadi nggak usah dibikin polemik, karena masing-masing manusia kan unik ya. Iya. Kayak saya sendiri kadang-kadang misalnya saya dipanggil ke sebuah acara yang tempatnya sangat eksklusif gitu, sampai nggak ada smoking area, ya saya harus nyari solusi dong. Yang penting gue bisa ngedeal, bisa ngamen. Oh kalau gitu jam berapa gue manggung? Kalau gitu gue nunggu di sini kira-kira 10 menit sampai sana aman, gue langsung naik panggung aman. Oh nggak apa-apa Mas Nugi. Ya, kan yang penting kan ada solusi. Gitu. Apalagi anak 90s bro. Biasa kita nunggu cuman pakai atap apaan juga, yang penting pokoknya manggung udah gitu aja. Tapi pernah ada pengalaman yang kayak susah? Ya itu tadi, kalau memang tempatnya nggak pernah ada kan, kalau hotel-hotel sekarang udah nggak ada smoking.
Ya ballroom yang kayak gitu nggak ada smoke ya udah. Berarti jam berapa kita manggung? Aku punya road manager. Mas, kira-kira jam 9:30 lo udah harus sampai sini. Oke, berarti gua akan cabut dulu ya di tempat yang 10 menit dari situ. Nggak apa-apa, aman mas. Ya udah. Kan berarti kan kita punya tim crew itu yang mengakomodir kalau seandainya kita nggak bisa meet up dengan riders kita. Yang penting itu sih. Jadi kalau teman-teman mau punya tim, ya harus ngerti tentang posisi-posisi itu. Gimana cara ngaturnya sampai aku naik ojek dulu misalnya. Karena saking jauhnya kan, wah kalau jalan kaki sampai sana basah semua bro, keringetan. Apalagi aku serangan naik sepeda terus kan, jadi gampang, malah lebih gampang lagi. Sekarang masih ngerasain Masih. Harus. Main film juga kayak gitu. Biasanya kalau sebelum acting ya aku diam dulu sendiri gitu loh. Jadi memang kontemplasi itu penting sih buat saya sih, karena nyanyi itu salah satu energi yang harus di-share kan, dan ini kadang-kadang butuh energi yang lain, yaitu kontemplasi dengan alam sekitar. Mas ngomong-ngomong